Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Lingkungan semester 3, khususnya untuk kelas 2020A, kelas 2020B, dan juga kelas 2020C. Seperti pada pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama, yang sudah saya sampaikan dalam video pembelajaran daring, yakni terkait kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Dari situ mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Lingkungan yang saya ampu ini. Jadi, sub-sub pokok bahasan yang berada dalam mata kuliah Hukum Lingkungan yang sudah saya sampaikan dalam rencana pembelajaran semester akan segera kita belajar bersama dalam perkuliahan tatap muka yang kedua ini, yakni seputar wawasan lingkungan hidup serta dinamika permasalahannya. Baik, rekan mahasiswa yang saya hormati, kita langsung saja kepada materi. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, seputar wawasan lingkungan hidup dan juga dinamika permasalahannya. Di sini tentunya ada pokok-pokok bahasan yang akan dibahas di dalam hukum lingkungan pada tatap muka yang kedua. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian lingkungan, peran, dan juga fungsinya. Pokok bahasan yang kedua, kita juga akan mempelajari pengertian ekologi, ekosistem, dan juga ekologi pembangunan. Dan yang terakhir, nanti kita akan mempelajari pula kedudukan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Baik, untuk pengertian lingkungan, peran, dan juga fungsinya, sebelum saya melanjutkan kepada materi berikutnya, saya di sini akan memberikan gambaran secara universal terlebih dahulu, bahwasanya yang dikatakan sebagai lingkungan itu tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar, tidak hanya terbatas pada apa yang kita tempati saat ini atau kita berada saat ini, ya. Tapi melainkan lingkungan itu tidak hanya terbatas pada lingkungan secara organik ataupun lingkungan secara biologis saja, tapi lingkungan secara anorganik atau secara fisik ataupun lingkungan secara fisiologis ataupun lingkungan juga secara sosiologis akan kita pelajari di dalam mata kuliah Hukum Lingkungan ini. Jadi nanti juga ada korelasinya terhadap ekologi pembangunan. Bagaimana nantinya mata kuliah ini bisa sampai pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam hukum lingkungan. Di sini pengertian lingkungan kita bahas dulu dari perkatanya ya. Mulai dari lingkungan terlebih dahulu. Lanjut nanti kita akan lebih luas yaitu lingkungan hidup. Lingkungan dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, kita kenal dengan istilah environment. Sedangkan lingkungan hidup, di sini merupakan bagian mendasar dalam kehidupan manusia, di mana lingkungan tersebut merupakan tempat kita bernafas, tempat kita hidup, mendapatkan cahaya, mendapatkan bahan makanan, baik itu di ruang darat maupun di udara. Itulah hakikat lingkungan yang sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar lingkungan tempat hidup manusia di darat saja, tapi melainkan di udara. Juga diatur di dalam hukum lingkungan. Jadi tidak hanya interaksi antara manusia dengan alamnya, tapi bagaimana manusia itu dapat berinteraksi dengan alamnya, tapi secara sosialnya pula. Nah, di sini ada beberapa pengertian lingkungan dari beberapa pakar, seperti Naughton dan Leary, Munajat, Danu Saputro, dan juga di sini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009. Menurut pandangan Naughton dan juga Leary, lingkungan ini merupakan sesuatu yang terkait
dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Berdasarkan pandangan dari Naughton dan Larry ini, kita dapat memiliki gambaran bahwasanya semua faktor dari eksternal itu yang nantinya akan bersifat secara biologis maupun fisik, ini akan berpengaruh, akan berdampak. Berdampak terhadap apa? Tidak hanya berdampak terhadap diri kita sendiri saja, tetapi terhadap semua tatanan kehidupan, baik itu pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi organisme. Nah, dari apa yang kita lakukan, interaksi apa yang kita lakukan, itu nantinya akan berpengaruh dan juga akan berdampak. Jadi hal-hal yang seperti ini yang nantinya akan kita jaga bersama. Dijaga melalui apa? Melalui pembentukan kebijakan-kebijakan dan juga perlindungan yang diberikan oleh kebijakan tersebut terhadap lingkungan itu sendiri, yakni demi melestarikan lingkungan hidup. Kita lanjut kepada pengertian Munajat Danusaputro. Beliau memberikan definisi tentang lingkungan hidup adalah semua benda dan juga kondisi. Semua benda dan juga kondisi. Ya, diperhatikan rekan-rekan mahasiswa. Jadi semua benda, semua kondisi. Nah, jadi di sini sudah jelas objeknya, ya. Tidak hanya berupa benda, tapi berupa kondisi, peristiwa, sesuatu yang dapat kita rasakan. Itulah lingkungan hidup. Kondisi ini termasuk pula kita sebagai manusia, sebagai subjek hukum, sebagai natural person. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, di mana selama itu berada dalam ruang lingkup yang kita tempati saat ini, di mana manusia itu berada dan tinggal, sehingga nantinya itu akan mempengaruhi pula. Nah, ini mempengaruhi bagaimana kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan, ya, itu dapat mempengaruhi serta berkaitan pula dengan kesejahteraan manusia dan juga jasad hidup yang lainnya. Jasad hidup yang lainnya ini contohnya kalau di pelajaran biologi itu ada mikroorganisme. Hal-hal yang seperti ini tidak hanya menyangkut manusia yang masih hidup, tapi ini juga akan berpengaruh terhadap jasad hidup yang lainnya. Misalnya jasad hewan, tumbuhan yang sudah mati. Nah, hewan yang sudah mati, tumbuhan yang sudah mati, apakah itu masih perlu dijaga, Ibu? Kalau misalnya itu dapat berpengaruh terhadap kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi organisme? Tentu ya. Saya jawab ya. Kenapa? Karena hal ini sudah merupakan mata rantai kehidupan. Jadi setiap kita melakukan hal apapun yang itu berdampak terhadap alam, maka itu juga akan memiliki konsekuensi. Nah, apa yang kita lakukan ini merupakan faktor eksternal itu tadi. Jadi kondisi ini termasuk manusia itu juga, semua benda, kondisi, ya, itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Saya lanjut. Untuk pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengelolaan dan juga Perlindungan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009, di sini memberikan definisi bahwasanya lingkungan ini merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, ya kan? Semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup. Makhluk hidup tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, serta perilakunya. Perilaku ini juga dimasukkan dalam pengertian lingkungan itu sendiri. Seperti yang saya sudah sampaikan, ternyata di dalam hukum lingkungan ini tidak sesempit itu ya Ibu.
Di dalam hukum lingkungan ini ternyata sangat luas cakupannya. Tidak hanya terbatas pada bagaimana kita untuk melestarikan lingkungan itu. Tapi di balik itu kita juga harus mengetahui, oh ini loh faktornya yang mempengaruhi keterhambatan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan di dalam suatu negara misalnya. Hal-hal yang seperti ini ada kaitannya pula dengan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Di mana hal itu nantinya akan mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Jadi di sini rekan-rekan mahasiswa sudah terbuka pikirannya bahwa hukum lingkungan tidak hanya terbatas pada cakupan untuk pelestarian lingkungan hidup secara biologis saja, secara fisik saja seperti yang saya katakan di awal, melainkan perilaku manusia itu sendiri yang itu digunakan atau menjadi faktor secara eksternal yang itu dapat menjadi risiko untuk pertumbuhan dan juga perkembangan alam di dalam suatu negara. Dari pengertian lingkungan ini, kita juga perlu mengetahui apa yang dibagi di dalam pembagian lingkungan hidup. Nah, di sini pembagian lingkungan hidup dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, ada lingkungan anorganik atau lingkungan fisik. Saya sudah menyinggung di awal. Ya, tidak hanya lingkungan organik atau biologis saja. Ternyata di sini ada anorganik atau fisik dan juga ada lingkungan secara sosial. Lingkungan secara sosial ini juga dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi. Fisiososial, biososial, dan juga psikososial. Dan yang terakhir, ternyata selain lingkungan yang sudah saya sebutkan di awal, ada juga satu jenis lingkungan, yakni lingkungan komposit. Dari sini, mungkin mahasiswa sudah mulai memiliki pandangan bahwa yang namanya hukum lingkungan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis saja, melainkan hal-hal yang bersifat sosial ternyata juga diatur, ternyata juga berdampak. Jadi, lingkungan secara biologis ini atau anorganik ini, saya ulangi sekali lagi, merupakan segala sesuatu yang bersifat secara biotis yang ini berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi yang sudah saya sebutkan barusan, pertumbuhan, dan juga lain sebagainya. Untuk lingkungan secara sosial, sebagaimana yang kita ketahui di slide, bahwa lingkungan secara sosial ini dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, ini ada lingkungan fisiososial. Kalau kita melihat katanya fisiososial, berasal dari kata fisik dan juga sosial. Jadi, hal ini merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan secara material. Kebudayaan yang secara material seperti apa? Sehingga ini ada kaitannya dengan lingkungan secara fisiososial.
Contohnya peralatan, mesin, pabrik-pabrik, gedung, senjata, dan lain sebagainya yang itu dapat dirasakan atau dapat dilihat secara wujud nyata. Contohnya seperti ini, misalnya di suatu daerah, itu merupakan daerah subur, yang kemudian oleh suatu perusahaan, daerah subur ini akan dibangun suatu pabrik industri contohnya. Biasanya di daerah ini turun hujan, misalnya pada bulan-bulan tertentu. Namun selama dibangun pabrik tersebut, iklim hujan di daerah tersebut sudah tidak teratur. Maka hal-hal yang seperti ini akan mempengaruhi terhadap kelestarian lingkungan di daerah tersebut. Jadi maksudnya peristiwa atau tingkah laku atau perilaku manusia yang dituangkan secara fisik seperti ini, misalnya pembangunan gedung-gedung, contohnya barusan pembangunan pabrik-pabrik, hal ini yang bersifat fisik secara sosial ini, nah ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya, lingkungan biososial. Ini ada lingkungan biososial manusia dan juga lingkungan biososial bukan manusia. Ini merupakan manusia dan juga interaksinya terhadap sesamanya. Dan juga terhadap tumbuhan, beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber-sumber organik. Jadi sudah dipahami ya, bedanya di mana lingkungan fisiososial dan juga di mana bedanya dengan lingkungan biososial. Jadi kalau misalnya lingkungan biososial ini interaksi manusia terhadap sesamanya dan juga tumbuhan. Kalau tadi adalah bagaimana manusia itu melakukan sesuatu yang diwujudkan dalam wujud secara fisik. Sedangkan yang kedua ini, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan hewan, tumbuhan, dan yang lainnya yang bersumber dari organik. Yang selanjutnya ada lingkungan psikososial. Ini merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia, contohnya secara batiniah ini ya, contohnya sikap manusia. Nah, sikap manusia ini kan berasal dari dalam diri kita pribadi. Kesadaran kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ini merupakan hal yang bersifat batiniah. Nah, hal-hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan di dalam agama, bahasa, dan bahkan di dalam ideologi dan juga di dalam hal-hal yang bersifat secara batiniah. Nah, contohnya, saya berikan contoh secara konkret. Misalnya seperti ini. Umat Muslim yang pada setiap tahun satu kali itu merayakan Hari Raya Idul Kurban, di mana setiap umat Muslim yang mampu untuk melaksanakan kurban, maka diserukan agar untuk melakukan kurban. Apabila dalam suatu kondisi, dalam waktu yang bersamaan, dalam hari yang sama, semakin banyak umat Islam yang melakukan penyembelihan kurban, otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak stok untuk hewan kurban, misalnya domba, kambing, dan juga sapi. Ya, dari situ kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang kita butuhkan di hari yang sama, kita membutuhkan stok yang lebih banyak karena banyak orang-orang yang akan berkurban di suatu waktu yang sama. Ketika kita membutuhkan stok hewan kurban yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, otomatis populasi untuk hewan kurban ini akan semakin sedikit untuk waktu yang dalam kurun waktu tersebut, ya. Populasi hewan domba itu tadi, kerbau, lalu sapi, dan juga
Baik, untuk populasi hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan juga domba misalnya, ini akan semakin sedikit ketika manusia pada tahun ini misalnya. Pada tahun ini, pada waktu yang bersamaan memerlukan hewan kurban untuk disembelih, maka populasi hewan-hewan tersebut akan semakin sedikit. Maka untuk melakukan reproduksi dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, ini tidak akan terpenuhi. Misalnya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang bersifat secara psikososial ini juga dapat loh mempengaruhi ekosistem di dalam suatu negara, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah membuka pikiran kita bahwa tidak hanya bagaimana kita itu melakukan sesuatu terhadap alam saja. Ternyata hal ini yang kita berbuat sesuatu, melakukan interaksi dengan sesama kita saja, ataupun hal-hal yang bersifat secara psikososial, secara biososial, dan juga secara fisiososial, ini juga dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan di dalam suatu daerah dan juga pelestarian lingkungan hidupnya. Seperti itu ya, rekan mahasiswa yang saya hormati. Dari sini kita lanjut lagi ke dalam jenis atau klasifikasi pembagian lingkungan yang terakhir. Di sini ada lingkungan komposit. Lingkungan komposit ini merupakan lingkungan yang diatur secara institusional, yakni berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, di kota, maupun di pedesaan. Jadi lingkungan ini termasuk pemerintah di dalamnya dalam membuat suatu kebijakan. Lalu pertanyaannya, Ibu, kenapa hal ini termasuk ke dalam pembagian lingkungan? Apakah ini juga menjadi pengaruh terhadap pelestarian lingkungan itu sendiri? Saya jawab, iya. Karena dengan kebijakan bagi institusional ini yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat, misalnya, lalu lembaga pembuat peraturan, ini juga akan berdampak terhadap pelestarian di suatu negara. Bagaimana tidak jika pemerintah, jika kewenangan yang dimiliki para pembuat undang-undang itu tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, hanya memperhatikan perkembangan ekonominya saja, misalnya. Yang diperhatikan hanyalah pertumbuhan ekonomi. Namun kita tidak berpikir pula ke depannya bagaimana negara ini dengan kondisi alam yang sudah separah ini, dengan kondisi alam yang sudah semakin tua, semakin tidak reproduksi, tidak mampu untuk dieksploitasi lagi, dan dia dipaksa untuk terus bekerja. Apakah mampu untuk tahun-tahun ke depannya sumber daya alam di suatu negara, misalnya di Indonesia misalnya, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, memenuhi kebutuhan manusianya? Itu yang saya maksud. Jadi di sini dari pembagian lingkungan sudah kita sama-sama bahas, mulai dari lingkungan secara anorganik, secara fisik, lingkungan secara organik, secara biologis, lingkungan secara sosial, dan juga lingkungan secara komposit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, bahwasanya kita akan juga mempelajari tentang ekologi, ekosistem, dan juga ekologi pembangunan. Saya akan menyampaikan di mana korelasinya, sehingga kita ngapain sih Bu, kita harus mengulang lagi pelajaran yang sebenarnya kita sudah pernah mendapatkan mungkin di bangku SMA. Kita harus mempelajari tentang apa itu populasi, apa itu ekologi, lalu bagaimana, apa itu lingkungan secara organik, secara fisik, dan lain sebagainya. Nah, sebentar lagi ini kita akan mempelajari hal itu.
Di awal saya sudah mulai menata pola pikir rekan-rekan mahasiswa bahwa dari situ kita sudah mulai mengetahui bahwa tidak sesempit itu untuk mempelajari hukum lingkungan. Selanjutnya kita sampai pada poin ekologi. Di sini Suryani memberikan pengertian ekologi ini merupakan ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam itu dapat bekerja. Bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan. Apa yang mereka perlukan dari habitatnya, untuk apa dapat melangsungkan kehidupannya. Sehingga ada banyak bermunculan ekologi, macam-macam ekologi. Misalnya contohnya ekologi pedesaan, ekologi pantai, ekologi pertanian, ekologi industri, dan sebentar lagi di dalam hukum lingkungan ini kita akan mempelajari tentang ekologi pembangunan. Sebagaimana pendapat dari Suryani dan juga beberapa pakar yang lainnya yang menyatakan bahwa ekologi ini merupakan suatu disiplin ilmu. Ilmu dasar untuk mempertanyakan, untuk mengetahui, dan bagaimana alam itu dapat bekerja. Kaitannya dengan ekosistem berdasarkan pendapat dari Otto Sumarwoto, ini merupakan suatu sistem ekologi. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwasannya ekosistem ini merupakan bagian dari ekologi. Karena ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana ekosistem ini terbentuk oleh komponen hidup dan juga komponen tidak hidup. Komponen hidup dan juga komponen tidak hidup ini berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan yang teratur. Dengan demikian, rekan mahasiswa dikatakan pula atau dapat disimpulkan bahwa ekologi dalam konteks ilmu lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan erat antara keduanya. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan juga peranannya itu, sedangkan ekologi mempelajari susunannya dan juga fungsinya. Fungsi dari apa? Yaitu seluruh makhluk hidup dan komponen kehidupannya. Yakni bagaimana menerapkan berbagai prinsip dalam juga ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu menempatkan dirinya dalam suatu ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya. Jadi, hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya pengelolaan ekosistem tersebut ini dapat memadupadankan atau memadukan pengetahuan ilmiah tentang hubungan ekologis dalam kerangka sosial politik dan juga nilai-nilai yang sangat kompleks dengan tujuan umum untuk apa? Yakni untuk melindungi adanya keterpaduan ekosistem dalam konteks jangka panjang. Jadi pada tahapan ini sudah kita berada pada tahapan ekologi itu dalam segi pembangunan. Pada tahapan ini, ekologi kemudian mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis, yang berkaitan dengan pembangunan. Ekologi pembangunan, saya lanjutkan dulu. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang ekologi, apa itu ekologi, lalu ekosistem, di mana ekosistem ini merupakan bagian dari ekologi, sedangkan ekologi ini merupakan ilmu dasar untuk mempelajari bagaimana alam itu dapat bekerja. Sedangkan ekologi pembangunan dalam korelasinya dengan hukum lingkungan atau pengertian lingkungan itu sendiri, ini merupakan cabang ilmu dari ekologi. Ya, cabang ilmu dari ekologi seperti tadi contohnya
Yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa di dalam ekologi itu tidak hanya ekologi itu sendiri, tapi ada cabang-cabangnya. Misalnya contohnya ekologi pedesaan, ekologi pantai, ekologi pertanian, dan sekarang kita menginjak pada ekologi pembangunan. Ekologi pembangunan ini merupakan cabang dari ekologi yang mempelajari hidup sebagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan. Jadi, objek kajian dalam hubungan ini, dalam ekologi pembangunan ini adalah hubungannya dengan pembangunan, lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang diarahkan manusia untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Jadi di sini sudah sama-sama kita pahami bersama bahwasanya dengan kita melakukan suatu interaksi dengan alam yang kemudian itu menjadi faktor secara eksternal, apakah hal tersebut nantinya akan berpengaruh atau berdampak terhadap bekerjanya alam tersebut sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan untuk jangka yang sangat panjang. Dan hal ini nantinya ditujukan untuk tercapainya taraf hidup yang lebih baik. Tentunya di sini sama-sama kita ketahui dalam melakukan suatu pembangunan, tentunya akan mendapatkan risiko yang cukup besar. Tetapi tidak mungkin juga kita untuk tidak melakukan pembangunan. Tidak melakukan pembangunan itu juga merupakan hal yang salah. Nah, pembangunan dan pertumbuhan tidak perlu ditiadakan. Jadi nggak perlu, karena misalnya kita akan melakukan suatu pembangunan sehingga nantinya kita akan mengeksploitasi dan merusak alam misalnya. Oke, itu banyak sekali resikonya. Tapi kalau kita tidak melakukan pembangunan sama sekali pun, kita akan tertinggal. Jadi, di antara keduanya, ini tidak perlu ditiadakan. Jadi, dirumuskan bahwasanya pembangunan dan pertumbuhan itu harus dicari solusinya yang signifikan dengan menekan berbagai dampak yang ditimbulkan. Jadi hal-hal yang nantinya kita sudah rencanakan itu dan itu dapat menimbulkan suatu dampak, dapat menimbulkan suatu resiko. Kita juga memplaningkan hal-hal yang nantinya dapat menekan risiko-risiko tersebut. Dan bagaimana supaya lingkungan dan juga sumber daya alam itu tidak mengalami kerusakan dan cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Nah, ini semata-mata ditujukan untuk pertumbuhan dalam suatu negara. Baik, rekan mahasiswa, seperti yang sudah kita pahami bersama di awal, dan sekarang kita menginjak pada di mana letak kedudukan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Kedudukan manusia terhadap lingkungan ini, eksistensi hukum dalam perkembangannya hanya terbatas pada aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Namun, pada prinsipnya, kedudukan manusia terhadap lingkungan dalam tataran normatif, prinsip-prinsip hukum dalam konteks kedudukan manusia itu sendiri terhadap lingkungannya, itu meletakkan suatu nilai-nilai luhur, bahwa betapa pentingnya nilai lingkungan dan juga alam dalam kehidupan manusia. Jadi di sini, misalnya saya berikan contoh seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum itu hanya mengatur hubungan antara human and human. Subjek hukum dengan subjek hukum. Person to person misalnya. P to B, B to B, P to P. Misalnya seperti itu. Karena yang kita rasakan hanyalah seperti itu. Namun pemerintah, para pembuat kebijakan di sini masih perlu diberikan
edukasi, masih perlu diberikan pemahaman dan juga perluasan makna bahwasanya hukum tidak dapat hanya mengatur subjek hukumnya saja. Di sini juga perlu diatur bagaimana objeknya apabila objeknya itu ini menjadi hal yang sangat beresiko terhadap keberlangsungan suatu negara. Objek di sini itu siapa? Yang dipertaruhkan ini itu siapa? Apakah manusia? Saya jawab, iya, karena manusia itu merupakan bagian dari lingkungan itu. Karena manusia merupakan bagian dari lingkungan secara organiknya, lingkungan secara fisiknya. Kalau lingkungannya itu menggerus atau menghilangkan suatu ekosistem tertentu, maka mata rantai kehidupan ini akan berpengaruh. Karena ini merupakan suatu sistem yang apabila salah satu di antara sistem tersebut ada yang rusak, ada yang patah, ada yang hilang, maka ini akan berpengaruh terhadap ekosistem yang lainnya. Contohnya saja, seperti yang sudah saya katakan, misalnya pemerintah hanya memikirkan bagaimana kita melakukan suatu perjanjian, bertransaksi, terus mengajukan suatu sengketa, melakukan suatu kejahatan pidana, dan lain-lainnya. Kita melakukan penegakan hukumnya terhadap perbuatan pidana, lalu kita lupa bahwasanya di sini juga ada yang perlu mendapatkan perlindungan, yaitu lingkungan, yaitu alamnya, tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi dalam tataran normatif ini, pada prinsipnya kedudukan manusia itu terhadap lingkungannya itu adalah meletakkan nilai-nilai luhur bahwasanya nilai lingkungan dan juga alam itu dalam kehidupan manusia adalah sangat penting. Jadi kita sebagai pengelola lingkungan juga harus arif terhadap melakukan sesuatu terhadap tempat kita tinggal. Ya, rekan mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa perjanjian yang sudah merealisasikan bahwasanya betapa pentingnya dari pengelolaan dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ada interrealisasi lingkungan dan pembangunan, dan juga ini ada kesadaran lingkungan. Nah, di sini juga ada dimensi lingkungan secara global. Dimensi lingkungan secara global ini sudah menunjukkan bahwasanya tidak hanya secara regional saja, melainkan juga secara global bahwasanya perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini didukung oleh berbagai negara. Contohnya seperti Konferensi Stockholm tahun 1972, Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992, dan juga ada Konferensi Johannesburg tahun 2002. Dan yang terakhir ada Lembaga Lingkungan Dunia. Jadi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum tersebut dapat dipastikan kehadiran dan keberadaan lingkungan itu menunjukkan bahwa kedudukan alam dan lingkungan itu sangat substansi dalam hubungannya dengan manusia. Untuk itu harus dihargai dan juga dilindungi supaya tetap eksis berdampingan secara baik dalam kehidupan manusia. Jadi undang-undang dan segala bentuk produk hukum itu sendiri tentunya akan menjadi alat pengendali atau biasa kita kenal dengan sebutan a tool of control atau hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan yang sudah kita sama-sama ketahui dan yang masih berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 nomor 32. Di samping itu, keberadaan undang-undang ini terhadap lingkungan berimplikasi bahwa itu manusia ditempatkan sebagai satu elemen. Elemen dari apa? Elemen dari keseluruhan elemen lingkungan yang meskipun dari satu segi adalah subjek sebagai objeknya, tetapi segi lain sekaligus ini menjadi subjek dalam kedudukan hukum.
Ya, seperti yang saya dijelaskan di awal, bahwa manusia meskipun di sini sebagai subjek hukum yang sudah sangat tentunya sebagai pelaku atau melakukan perbuatan hukum misalnya, sementara objeknya di sini tidak diatur, masih belum mencakup atau belum mengakomodir aturan tentang pengelolaan dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Jadi bahwa manusia itu ditempatkan sebagai suatu elemen dari keseluruhan elemen lingkungan yang meskipun dari satu segi adalah sebagai objek, tapi dari segi lain ini merupakan objek dari lingkungan. Keberadaan manusia itu memiliki kedudukan yang sama, sejajar dengan segala benda-benda dan juga alam secara anorganik, secara fisik, seperti air, udara, tanah, dalam hubungannya secara fungsional dengan alam. Ya, rekan mahasiswa, di sini ada interrealisasi lingkungan dan pembangunan. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Pembangunan merupakan upaya yang sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan. Dengan satu tujuan, apa sebenarnya yang dituju, apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan? Yaitu guna untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak dapat dipungkiri ya bahwa hakikat pembangunan ini adalah bagaimana agar kehidupan ke depannya itu lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jadi tidak semata-mata ekologi pembangunan itu hanya berorientasi terhadap. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjutkan. Jadi di sini tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pembangunan ini adalah gunanya, tujuannya adalah untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, ya. Jadi tidak semata-mata untuk melakukan suatu pembangunan itu hanya berorientasi terhadap pertumbuhan perekonomian secara nasional itu saja. Ada juga orientasinya di luar itu. Apa itu? Yakni untuk melestarikan lingkungan. Jadi, keduanya itu harus balance, harus seimbang. Makanya dalam tataran ini ada dimensi perlindungan terhadap lingkungan dari berbagai konferensi-konferensi dari berbagai negara di dunia misalnya. Di sini Indonesia merupakan salah satu negara dari 110 negara yang hadir pada konferensi Stockholm di Stockholm tahun 1972, di mana konferensi ini bertujuan untuk membahas tentang pelestarian lingkungan di negara masing-masing, di mana adanya konferensi ini tidak hanya memberikan saran-saran, tapi di sini memberikan pemecahan suatu masalah bagaimana ketika terjadi hal-hal yang seperti ini dalam pengelolaan lingkungannya. Nah, di sini mereka berbagi saran. Hal-hal apa ataupun langkah-langkah apa yang nantinya dapat dilakukan ketika kondisi tertentu melanda suatu negara. Tapi konferensi ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di negara terkait lingkungannya. Baik, rekan mahasiswa, dari sini kita sudah mempunyai pandangan yang cukup luas, mulai dari pengertian lingkungan. Jadi dari sini kita sudah mempunyai pandangan yang cukup luas bahwasanya semua yang kita pelajari dalam mata kuliah hukum lingkungan ini mulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, apa itu lingkungan hidup, kita sudah sama-sama mengetahui dan juga memahami misalnya kedudukan manusia terhadap lingkungannya, lalu apa itu ekosistem, ekologi pembangunan dan sebagainya, sehingga kita dapat memahami bersama bahwa tujuan dari pelestarian lingkungan hidup itu sendiri adalah untuk memperbaiki atau untuk menjamin taraf hidup manusia yang lebih baik apabila alamnya
Apabila alamnya sudah terkikis, sudah tereksploitasi, dan itu tidak segera ditanggulangi, maka ini akan berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup itu. Jadi ketika pemerintah mencanangkan pembangunan di suatu daerah, namun tidak diselesaikan pula resiko yang ditimbulkan dari adanya pembangunan itu. Jadi ini akan mempengaruhi ekosistem yang lainnya, di darat, di laut, maupun ekosistem di udara. Dari sini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya harap untuk tatap muka yang kedua kali ini kita dapat manfaat dari mempelajari hukum lingkungan ini dalam wawasan lingkungan dan juga eksistensinya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di tatap muka yang ketiga. Sampai jumpa di tatap muka yang ketiga minggu depan. Entah kita akan melakukan video secara pembelajaran daring seperti ini ataupun live secara Zoom ya. Sampai jumpa di pembelajaran atau perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.